teman-teman semuanya, kali ini saya kedatangan teman kuliah saya sewaktu S2 dulu, namanya Mbak Dinar. Mari kita sapa. Halo Mbak Dinar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo Mbak Yuni. Mbak Dinar ini posisinya lagi di Indonesia. Di Indonesia sekarang jam 4, sedangkan aku lagi di Budapest, Hungari. Posisinya jam 11 siang. Jadi kita terpaut waktu 5 jam. Indonesia lebih cepat, tapi nggak apa-apa. Kita tetap semangat untuk berbagi ilmu, berbagi informasi, berbagi cerita kepada teman-teman semuanya. Pengen banget Mbak Dinar bisa menginspirasi perjalanan kuliah Mbak Dinar dan perjalanan research Mbak Dinar kepada teman-teman yang menonton video ini agar mendapatkan informasi seputar psikologi. Tapi sebelumnya boleh dong Mbak Dinar cerita sedikit tentang siapa sih Mbak Dinar supaya teman-teman semuanya bisa tahu. Kasih Mbak Yuni sudah diundang ke YouTube-nya Mbak Yuni yang super ini, yang udah banyak subscribernya. Amin. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Dinar Wulandari, biasa dipanggil Dinar. Jadi aku ini adalah adik tingkatnya Mbak Yuni waktu kuliah di S2 Psikologi UGM. Terus sekarang aku udah lulus dan kesibukanku saat ini aku fokus mengembangkan platform kesehatan mental namanya Bincang-Bincang Psikologi. Kalian bisa cari di YouTube pakai nama Bincang-Bincang Psikologi. Di situ banyak video tentang psikologi dan juga ada webinarnya Mbak Yuni kemarin tentang persiapan pernikahan. Nah, kalian bisa tonton di situ, bagus banget webinarnya. Kalau S1-nya kemarin jurusan apa Mbak Dinar? Aku ambil S1 Sistem Komputer di Undip. Di Undip. Nah, terus kan S2-nya psikologi tuh. Hmm. Alasannya kenapa ya kok sampai mau ambil psikologi tuh, bisa diceritain nggak sejarahnya, kisahnya gitu? Oke, jadi sebenarnya awalnya tuh kalau jawaban jujurnya karena memang S1 ku tuh salah jurusan, Mbak. Jadi memang waktu itu masih galau aku tuh kuliah jurusan apa, akhirnya atas rekomendasi orang tua aku ambil sistem komputer karena lapangan pekerjaannya lagi bagus-bagusnya. Tapi ternyata setelah aku kuliah di sistem komputer itu nggak sesederhana itu, nggak segampang itu untuk mengcoding, bikin program itu juga lumayan pusing sih, Mbak. Makanya aku nggak mau nanti kalau pas kerja aku berhubungan sama IT gitu. Jadi aku gali nih ketertarikanku apa sih gitu. Ternyata waktu selama kuliah aku berorganisasi kan aku di bagian HRD gitu sama di bagian PR. Ternyata aku menemukan kalau berinteraksi sama orang itu sangat-sangat menyenangkan buat aku menganalisis kepribadiannya dia gitu. Nah, di situ akhirnya timbul minat aku kuliah psikologi biar nanti ketika aku bekerja aku uh, bisa berkaitan sama apa sama psikologi sama orang lain gitu Mbak. Jadi nggak di depan komputer. Sebenarnya itu sih Mbak alasannya. Oh, lebih ke minat ya, bukan karena tuntutan pekerjaan atau ya, keinginan dari orang tua gitu, enggak ya? Mbak, lebih ke minat minat pribadi sih Mbak. Tapi pernah kepikiran nggak Mbak, nanti gimana ya mau dapat pekerjaan? Misalnya Mbak mau jadi dosen nggak? Nah, Sebenarnya awalnya juga pengen sih jadi dosen karena setauku juga banyak kan dosen-dosen di swasta gitu yang S1 S2-nya nggak linear gitu. Tapi kayaknya makin ke sini kan makin diperketat Mbak aturannya gitu. Apa kalaupun misalnya mau ambil dosen beda jurusan itu tetap harus ada linearitas kayak misalnya temanku ada yang S1-nya bimbingan konseling sama S2-nya psikologi itu bisa. Yang dari statistika, S2-nya psikometri dia juga bisa jadi dosen di psikologi gitu. Nah, aku tuh jauh banget. Aku dari sistem komputer ke psikologi perkembangan. Memang waktu masuk itu kayak nggak terlalu mikirin sih Mbak, memang lapangan pekerjaannya. Karena aku mikir nanti bisalah pasti ada lah gitu. Jadi ya itulah Mbak. dan ternyata setelah kuliah di psikologi cocok sesuai dengan ekspektasi Mbak Dinar. Iya, cocok banget. Terutama karena aku ambilnya psikologi perkembangan, itu kan lebih lebih basic ya Mbak. Jadi itu Praktis. menurutku cocok banget buat teman-teman yang bukan dari S1 psikologi, terus mau lanjut S2 itu psikologi perkembangan itu mempelajari psikologi itu dari
benar-benar dari dasar dan ngejelasin semuanya konsepnya dari awal. Jadi walaupun aku bukan dari S1 psikologi itu aku masih bisa ngikutin dengan baik gitu pelajaran-pelajarannya karena peminatanku ini gitu Kalau Mbak. psikologi perkembangan itu memang lebih praktis, lebih bisa diamati Mm, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi iya memang lebih betul. relate. Tapi kalau Mbak Dinar ngambil kayak main brain, aduh, soalnya harus kuat, klinisnya harus Mm. kuat. Iya sih. Nah Aku iya aja iya. yang S1-nya psikologi ngambil itu pusing juga. Oh, waktu Mbak Dinar ngelanjutin kuliah S2 psikologi, itu biayanya dari mana dan step-step Mbak Dinar bisa jadi mahasiswa magister psikologi itu gimana? Biayanya itu masih mandiri ya Mbak, masih dari keluargaku gitu. Nah terus kalau step-stepnya itu pertama ngelengkapin semua berkasnya. Jadi semua berkasnya kayak misalnya TOEFL, PAPS itu juga diusahain harus lulus juga gitu. Mbak Karena pakai tuh kan kalau di magister itu bisa pakai TOEFL, bisa pakai ASEP. ASEP itu tes kemampuan bahasa Inggris dari UGM ya. Kemarin pakai yang mana, Mbak? kalau aku pakai TOEFL ITP Oh, TOEFL pakainya. ITP. Iya, karena kalau TOEFL ITP itu kan kayak lebih familiar ya Mbak. Kalau ASEP tuh Iya, aku juga pernah ikut tesnya, kayak soal-soalnya beda banget sama soal-soal yang selama ini kita pelajari belajar. kalau buat Iya, TOEFL. iya. Jadi agak ribet juga, makanya pakai lebih, aku lulusnya malah yang di IT, TOEFL ITP ini. Kalau bisa diusahain lulus lulus semua apa berkasnya itu. Kalau di angkatanku dulu tuh sebenarnya ada toleransi ini sih Mbak. Belum lulus TOEFL-nya atau PAPS-nya nggak apa-apa, nanti disusulin waktu selesai matrikulasi gitu. Tapi kalau sekarang mungkin udah berubah ya, dan yang diutamain keterima seleksinya itu juga yang udah lulus semuanya, lulus skor Oh, PAPS sama apa TOEFL-nya itu. Setelah seleksi administrasi ini, terus ada panggilan wawancara. mm-mm. Nanti yang wawancarain waktu itu tuh posisinya kayak ketua prodinya gitu sama satu lagi dosennya. Jadi ada dua dosen yang Oh, wawancarain. dua ya. Ya, Mm-mm. Pertanyaannya apa aja ingat nggak, Mbak? pertama ditanyain tuh pasti alasannya kenapa milih S2 psikologi gitu. Kenapa beda sama Mm-mm. S1. Jadi harus ada alasan yang kuat sih, nggak bisa ngasal ngasal Mm-mm. ambil, nggak ada alasannya. Terus kenapa milihnya juga di UGM? Kenapa di kampus UGM? Uh-uh. Terus juga ditanyain seputar siapa yang membiayai, terus sama Nah, pekerjaan orang tua. iya itu paling penting sih kalau S2 itu. Iya, betul. Jangan sampai Terus, stop di tengah jalan. iya, iya, makanya juga ditanyain kan apa latar belakang keluarganya, pekerjaan Mm-mm. keluarga gitu. Terus kayak goalnya setelah lulus itu apa sih yang mau dicapai setelah lulus dari S2 Psikologi UGM? Nah, itu apa sih kalau boleh tahu, Mbak, jawabannya, goalnya? Pada saat itu Goalnya, Mbak Dinar jawabnya. aku bilang aja aku pengen jadi dosen saat itu karena kan orang tua aku Oh. dosen juga. Sebenarnya aku juga pengen jadi dosen waktu itu gitu. Tapi Hmm. karena sekarang keterbatasan ini nggak boleh yang nggak linear, jadi ya nggak bisa. Kalau dulu setauku masih bisa. Kalau Oke. dulu aku nggak tahu ya, mungkin sekarang udah berubah kan, berubah Mm-mm. banyak. Nah terus apalagi ya tadi, oh ya, ditanyain skripsinya juga sih waktu itu, skripsinya Oh. tentang apa gitu. Nah terutama kalau skripsi kalian itu masih ada hubungannya sama psikologi, ceritain aja gitu keterkaitannya sama psikologi itu. Karena skripsiku pun juga, walaupun aku di sistem komputer, aku juga ada bahas psikologi ya. Jadi ada di salah satu video YouTube aku itu, Mbak, yang perbedaan Hmm. magister psikologi sama magister profesi, banyak banget yang nanya yang dari non linear ini, banyak yang nanya Hmm. kalau misalnya yang nggak linear nih ngelanjutin ke psikologi, prospek kerjanya gimana sih gitu. Nah, aku tuh sebenarnya kurang dapat bayangan dari yang nggak linear karena kebanyakan kan Hmm. berinteraksinya sama orang-orang yang linear. Mbak Dinar bisa cerita Hmm. nggak, ada mungkin teman Mbak Dinar yang nggak linear itu kerjanya di mana gitu. Jadi teman-teman yang masih ragu mau ngambil psikologi di magisternya itu bisa tercerahkan sedikit. Jadi kalau yang apa, yang benar-benar nggak linear sama sekali, kayak aku Hmm. dari sistem komputer ke psikologi itu kan nggak ada keterkaitannya sama sekali ya. Jadi memang kalau sepengalamanku juga selama apply-apply pekerjaan itu, aku tetap harus mau nggak mau aku harus memilih gitu. Aku mau pakai ijazah S1 ku atau ijazah S2 ku gitu. Jadi kalau misal
misalnya aku pakai ijazah S1 ku, ya udah aku apply semua lowongan yang berhubungan sama sistem komputer gitu. Tapi kalau aku pakai ijazah S2 ku sebenarnya masih bisa kok apply kayak pekerjaan-pekerjaan kayak misalnya HRD terus juga bisa kayak eh, intinya karyawan-karyawan swasta yang membuka lowongan itu untuk semua jurusan yang general atau yang butuh anak psikologi sebenarnya masih masih bisa apply Mbak untuk hal-hal itu gitu. Tapi memang lapangan pekerjaannya jadi nggak seluas kalian yang linier gitu, yang linier S1 S2 itu gitu. Tapi tetap bisa karena aku pun juga pernah kerja di bidang-bidang yang swasta yang umum, kayak aku juga pernah kerja di bagian di bidang properti itu sebagai input data, terus juga pernah kerja di sebuah startup bimbel jadi education consultant, dan itu adalah lowongan-lowongan yang memang untuk general umum gitu. Sebenarnya bisa semua ya, walaupun sebenarnya di magisternya itu ngambil peminatan yang beda-beda nih Mbak. Jadi banyak banget yang nanya kalau misalnya ngambil peminatan, misalnya pendidikan, lowongan kerjanya gimana, terus perkembangan lowongan kerjanya gimana gitu. Itu Mbak Dina punya, maksudnya beda atau sama aja sih sebenarnya kalau menurut Mbak Dina? Kalau menurutku sih ya, yang paling banyak sekarang dibutuhin lowongan pekerjaannya itu memang dari psikologi industri organisasi, Mbak. Gitu. Jadi selama pengalamanku apply-apply itu banyak banget syarat yang mencantumkan itu gitu. Walaupun Hmm, S1-nya nggak linear pun nggak masalah, yang penting ada bekal HRD itu. Karena kan memang psikologi yang paling banyak dibutuhin di perusahaan HRD ya, Mbak. Gitu. iya, Karena kan kalau yang kayak misalnya klinis, psikologi klinis itu kan udah kayak spesifik banget tentang mental health, itu kan cenderung lebih banyak yang dibutuhin itu kayak praktisi kayak psikolog gitu-gitu mm-mm. Mbak. Makanya kalau untuk yang lebih ke psikologi klinis, psikologi perkembangan itu memang sejujurnya nggak sebesar chance-nya ketika yang psikologi industri organisasi ini gitu. Iya sih, Itu aku sih. setuju. Karena sebenarnya kan kalau magister sama eh, profesi ini kan adalah dua perminatan yang sangat berbeda ya. Kalau profesi ini kan memang outputnya sebuah orang yang benar-benar punya skill untuk memberikan sebuah intervensi ya. Outputnya jadi Iya psikolog, betul. sedangkan magister ini memang banyak belajar teori. Jadi secara real life itu memang sedikit banget kepake. Jadi pekerjaan yang paling cocok untuk magister ini ya jadi dosen sih menurutku, karena relate banget, Iya. karena dia kan meneliti kan lebih banyak jurnalnya, artikel ilmiahnya yang dibaca, jadi yang paling Mm, paling banyak sih dosen ya, mau apapun iya. jurusannya. Tapi kalau misalnya di perusahaan atau di praktek-praktek gitu kan memang dipakai psikolog klinis atau industri itu di perusahaan, atau kalau mau misalnya di biro psikologi juga butuhnya kan yang eh, praktisi ya. Gitu makanya yang Iya. ngambil magister ini sebenarnya agak-agak ngambang, tapi tergantung ke minat sih sebenarnya. Karena kalau memang udah minat itu ya pasti kita bisa berkreasi lah, nggak mesti Iya. eh, nggak mesti bekerja di suatu perusahaan gitu. Iya, bisa juga bikin konten juga sih Mbak. Kalau misal di Mm-mm. Bigo-Bigo itu juga banyak kok yang butuh psikologi sains untuk riset, bikin konten-konten. Sekarang kan banyak ya Mbak yang Mm-mm. berkembang Bigo-Bigo gitu. Nah, itu sebenarnya juga bisa. Atau bikin Bigo sendiri, kayak platform sendiri kayak yang lagi aku lakuin ini Iya, gitu. iya sih. Kalau sekarang itu sebenarnya profesi pekerjaan tuh lebih luas ya. Kalau zaman dulu Iya. kan, kalau nggak PNS tuh nggak kerja. Kalau Nah, sekarang mah iya. semuanya bisa jadi duit kan. Ya, Iya, serba di rumah aja bisa halal, jadi duit ya Mbak. bisa jadi duit, bisa jadi pekerjaan. Jadi Mm-mm. jangan terlalu sempit pikirannya ya Mbak ya. Jadi bisa jadi apa aja. Nah, Alangkah lebih baiknya kalau tamat kuliah kita tuh nggak cari kerja gitu loh. Kita berkreasi ya. Itu lebih lebih iya, challenging lagi ya Mbak Dinar ya. iya Kalau betul. Lebih kalau challenging tapi lebih puas ya Mbak. iya lebih puas ya, Hmm. lebih aku tuh Iya, ngerasa kayak lebih tahu kapasitasku gitu loh Mbak. Mau misalnya iya, ke YouTube gini, iya. ternyata aku tuh kayak gini ya orangnya. Jadi lebih mengenal Mm-mm. diri sendiri. Kan Iya kalau betul. misalnya kerja di perusahaan, kita harus ngikut apa yang orang mau. Tapi kalau Mm-mm. kita buat sendiri kayak kalau kamu nggak maju ya kamu gini-gini aja. Jadi Iya,
betul Plus betul. minusnya gitu ya Mbak Dinar ya. Gimana sih rasanya Mbak Dinar setelah jadi mahasiswa psikologi dan setelah Mbak Dinar lulus psikologi itu perasaannya gimana? Ekspektasi sama realita yang Mbak Dinar dapatkan. Oke, kalau perasaannya waktu kuliah itu sebenarnya malah senang banget ya, senang karena selama ini kan kalau dari aku sendiri kan aku belajar sistem komputer itu kayak belajar mempelajari benda mati gitu. Tapi kalau ini tuh benar-benar mempelajari manusia dan itu tuh bisa diterapin ke diri sendiri sebenarnya gitu. Jadi kalau banyak orang yang bilang kalau kuliah psikologi itu sambil berobat jalan itu benar banget sih sebenarnya. Jadi aku bisa sambil mahamin diriku juga gitu. Dan ilmu-ilmunya tuh juga bisa dipraktekin terutama kayak psikologi perkembangan tuh terutama kayak parenting, Nah, terus belajar mengasuh anak, perkembangan anak itu sangat-sangat bisa gitu untuk jadi bekal kita praktekkan ketika nanti jadi ibu. Nah itu karena itu aku senang banget sih. Jadi ilmunya tuh nggak terbatas di bangku kuliah, tapi bisa untuk berguna untuk kehidupanku juga. Itu senang banget pas kuliah. Walaupun adaptasinya mungkin agak susah sama ilmunya, tapi tetap bisa bisa ngikutin gitu karena juga apa rajin update materi-materi psikologi yang apa yang nggak hanya psikologi di kuliah aja tapi kayak psikologi populer yang lagi banyak dibahas gitu lewat lewat Instagram lewat web itu juga ngikutin jadi kayak lebih lebih komprehensif gitu lebih bisa ngikutin. Nah kalau perasaannya setelah lulus tuh sebenarnya aku agak kaget ya maksudnya aku kira tuh akan mudah gitu nyari pekerjaan gitu setelah lulus tapi aku kan lulusnya juga waktu pandemi ya waktu 2021 ini baru aja itu ternyata nggak sama sekali nggak mudah teman-teman untuk apply perusahaan satu dan yang lainnya tuh harus siap ratusan lamaran kamu yang lolos wawancara paling cuma 10% 20% gitu dan belum tentu juga benar-benar cocok gitu jadi memang tantangannya itu tentang nyari pekerjaan yang sesuai sama ini sih Mbak sesuai sama background pendidikan yang nggak linear ini gimana caranya gitu itu tantangan terberat banget ketika lulus gitu. iya sih, setuju. Kadang juga kalau udah dapat pekerjaan yang kita idam-idamkan setelah dijalani ternyata nggak cocok, maksudnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita udah bekerja maksimal tapi gajinya segini, ternyata gini ya dunia pekerjaan ya akhirnya Iya, iya. jadi lebih mengenal diri sendiri dan Lebih- selektif gitu loh Mbak cari kerjanya. Iya, benar-benar benar. Yang penting yang penting kerja tuh sebenarnya nggak cuma gaji aja ya Mbak, tapi kita itu nyaman nggak di sana, mental Iya. health kita terjaga nggak di sana. Itu juga sih. Jadi seimbang antara apa yang kita kasih sama yang kita dapetin juga di Nah, terus tadi kan Mbak Dinar bilang jadi bisa sambil berobat jalan. Pernah nggak sih Mbak Dinar kayak self diagnose gitu setelah mempelajari belajar sesuatu yang baru, terus mendiagnosis sendiri kepribadiannya gimana? Padahal kan sebenarnya itu bahaya loh sebenarnya. Kita Iya, walaupun iya. yang udah belajar ini sebenarnya nggak boleh kan mendiagnosis diri sendiri, tetap butuh uh, orang lain yang profesional untuk mendiagnosa. Pernah sih Mbak, kalau misal terutama kalau belajarnya lagi tentang yang lebih ke arah klinis gitu, kayak Mm-mm. psikopatologi perkembangan itu juga kayak menebak-nebak jangan kok ini gejala-gejalanya ada di aku ya gitu. Nah, tapi kalau aku akan langsung tetap konsul ke psikolog. Jadi kan aku juga ada kayak apa sering beberapa kali konsultasi sama psikolog, aku pasti akan cross check tanyain gini, yang aku rasain ini gejalanya dan yang aku pelajari gini, apa benar aku tuh mengalami hal ini gitu. Jadi tetap tetap nggak apa-apa teman-teman apa mencocokkan gejala itu, tapi tetap nanti dikonsultasikan sama psikolog gitu yang lebih ahli tentang hal itu. Banyak yang bilang stigma kalau curhat ke psikolog itu adalah orang dengan gangguan jiwa ya. Makanya Hmm. orang nggak berani curhat ke psikolog gitu. Itu kalau Mbak Dinar nanggepinnya gimana? Sebelum jadi mahasiswa psikologi sama sekarang yang Mbak Dinar udah pahami gitu. Kalau ada masalah apa-apa jangan malu untuk curhat ke psikolog. Atau boleh nggak sih curhat sama mahasiswa yang magister ini? Gimana sih Mbak Dinar menanggapinya? Kalau dulu sebelum aku belajar psikologi, emang lingkungan sekitarku tuh juga mendoktrin aku kalau yang berobat ke psikolog itu pasti
orang yang gangguan jiwa gitu. Tapi setelah aku mengalami apa sendiri konseling ke psikolog, terus juga kuliah psikologi, sebenarnya permasalahan-permasalahan sehari-hari pun itu juga nggak apa-apa loh dikonsultasikan ke psikolog, dan nggak semua yang datang ke psikolog itu punya diagnosis gangguan jiwa gitu. Problem sehari-hari, problem keluarga, kayak misalnya tentang hal-hal misalnya kayak perceraian gitu, terus anak yang jadi korban perceraian, atau sesimpel masalah nggak bisa tidur pas malam hari gitu, udah minum obat tetap nggak bisa tidur. Hal-hal simpel sehari-hari yang kita alamin pun sebenarnya juga ada di satu titik kita tuh butuh bantuan profesional loh teman-teman, karena yang bisa melihat itu secara objektif itu ya psikolog itu sendiri. Jadi nggak memang nggak cuma masalah-masalah yang berat, masalah-masalah klinis gitu. Selama masalah itu tuh udah nggak mengganggu kita dan kita nggak bisa handle, itu nggak apa-apa banget untuk konseling ke psikolog gitu. Dan kalau misalnya curhatnya ke teman yang sesama magister, sebenarnya nggak masalah juga sih, selama saran-sarannya itu bisa membantu kalian bertukar pikiran sama teman-teman pun nggak apa-apa gitu. Tapi uh, memang nggak semua sarannya itu akan cocok, akan bisa diterapkan. Makanya kalau kalian udah mencoba untuk sharing, curhat ke orang terdekat, tapi tetap nggak ngebantu dan tetap mengganggu, itu nggak apa-apa banget untuk datang ke psikolog gitu, Mbak. Siapapun bisa datang ke psikolog, mulai dari masalah yang ringan sampai masalah yang berat. Tapi kalau udah berkaitan dengan klinis medis banget kan harus dirujuk ke psikiater ya. Beda. Iya, betul. Nah, Mbak Dina bisa jelasin sedikit nggak beda psikolog sama psikiater? Kalau psikiater itu adalah orang yang menempuh pendidikan S1 kedokteran dan lanjut S2 spesialis kedokteran jiwa. Kalau psikolog itu sendiri yang menempuh pendidikan S1 psikologi dan lanjut ke S2 magister profesi gitu, profesi psikologi gitu. Nah, dengan dua latar belakang pendidikan yang beda ini juga titik permasalahan yang ditanganin pun beda gitu. Misal sama-sama masalah gangguan tidur gitu. Kalau psikiater itu akan menangani dari sisi biologisnya dengan ngasih obat gitu yang membantu hormon agar bekerja supaya orang itu bisa tidur. Tapi kalau psikolog itu akan lebih menggali dari sisi pemikiran dan psikologisnya itu sendiri. Jadi akan dicari pemicu penyebabnya, apakah ada sesuatu yang membuat orang ini nggak bisa tidur, apakah masalah kebiasaan atau masalah mungkin dia lagi ada problem sehari-hari. Nah, itu yang ranahnya psikolog. Dan jadi psikolog dan psikiater itu saling melengkapi. Kalau psikiater itu ngasih obat, kalau psikolog itu nggak berwenang ngasih obat. Tapi dua-duanya itu sama-sama boleh ngasih diagnosis klinis, misal mendiagnosis suatu gangguan jiwa, misal anxiety disorder, itu dua-duanya punya kapasitas untuk ngasih diagnosis itu. Gitu sih Mbak yang sejauh aku pelajari. Sip banget. Sama aku mau nambahin kalau psikiater itu masalahnya lebih ke masalah-masalah yang berat ya, yang berkaitan sama kayak hilangnya kesadaran kayak gitu. Kayak misalnya apa namanya tuh, Kayak halusinasi skizofren, gitu ya. iya, yang udah berkaitan sama yang berat-berat itu kan memang butuh intervensi yang bersifat obat-obatan yang untuk membantu. Sedangkan kalau psikolog ini kan intervensinya ya psikoterapinya ya kognitif behavior terapi yang masih bisa dihandle sama manusia itu sendiri. Nah, kan psikiater itu kan emang butuh sesuatu yang di luar dari dirinya untuk mengubah manusia ini karena dia udah berat banget, udah nggak pada level yang udah nggak sadar kan Mbak. Iya, udah nggak sadar. Jadi nggak mungkin juga ya Mbak di psikoterapi, soalnya kan orangnya juga udah nggak tahu, dia nggak tahu kok dia bermasalah. Mbak Dinar punya ini nggak sih, punya pesan sama teman-teman nih yang bukan mahasiswa psikologi untuk yang mau ngambil jurusan psikologi, itu ada nggak sih pesan-pesannya supaya nggak terlalu high ekspektasi, supaya nggak kaget sama jurusan psikologi? Jadi buat teman-teman yang bukan dari S1 psikologi dan berminat ngambil S2 psikologi, tentukan dulu kalian itu goalnya mau
setelah lulus tuh mau apa gitu. Dan goal kalian kenapa pengen ngambil S2 psikologi? Apakah kalian tuh lebih menitik beratkan biar dapat pekerjaan yang mudah dapat pekerjaan, atau kalian itu lebih menitik beratkan yang penting ini sesuai minatku, passionku, masalah pekerjaan nanti juga ngikutin passionku. Nah, kalian tentukan dulu gitu. Kalau kalian lebih menitik beratkan untuk mudah mendapat pekerjaan, tadi ambillah jurusan S2 psikologi itu peminatannya yang masih linear sama S1 kalian gitu. Misal nih S1-nya dari kesehatan, terus S2-nya sih disaraninya ngambilnya yang kayak psikologi klinis karena itu juga masih berkaitan antara kesehatan tapi dari sisi psikologi, kesehatan mental. Nah, mungkin kan di sana bisa jadi dosen atau mungkin kerja di bidang kesehatan juga yang butuh psikologi klinis ini gitu. Tapi kalau kalian nggak terlalu mementingkan itu, yang penting adalah sesuai sama minatnya kalian, passion kalian gitu ya, nggak apa-apa, kalian pilih aja peminatan psikologi yang sesuai sama minatnya kalian gitu. Tapi memang yang paling mudah dipelajarin kalau bukan dari S1 psikologi itu adalah psikologi perkembangan gitu. Kalau psikologi klinis, industri organisasi, dan maintenance performance itu udah spesifik banget, bukan psikologi yang general gitu. Paling nggak kalau misalnya jurusan-jurusan itu sebenarnya kalian harus sudah punya bekal sendiri. Kayak temanku yang ambil psikologi industri organisasi itu juga S1-nya manajemen SDM. Itu udah lulusnya jadi HRD gitu. Jadi kembali lagi kalau misal kalian ngambil jurusan yang beda banget dan kalian minat di sana, ya teguh aja sama minat kalian, belajar belajar aja, terus rajin update info-info psikologi, nggak cuma di bangku kuliah, tapi lihat-lihat di website-website atau YouTube-YouTube tentang psikologi-psikologi yang populer. Kayak misalnya di Psychology Today, itu websitenya juga banyak sih bahas topik-topik psikologi populer gitu. Dan apa intinya juga banyak banyak sharing juga sama teman-teman psikologi lainnya. Jangan malu buat nanya-nanya gitu, banyak nanya aja nggak apa-apa gitu. Aku dulu juga gitu, bisa karena banyak nanya gitu. Nah itu jadi persiapkan dengan baik, dengan matang, dan yaitu selamat selamat mencoba, selamat selamat mempersiapkan, dan selamat menempuh studinya. Itu aja sih Semoga Mbak cocok ya. pesannya. Terus Mbak kemarin researchnya tentang apa Mbak? Boleh diceritain nggak? Kenapa ngambil research itu, tuh tesis? Oke, jadi penelitian tesisku ini pakai metode kuantitatif, yaitu tentang grandparenting. Jadi grandparenting itu tentang keterlibatan pengasuhan kakek nenek ke anak gitu. Dan aku ngambilnya itu ada 3 variabel.